Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-share tips agar lulus SBMPTN 2020. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman. Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu sekarang, oke? Nah, sebelumnya ada sedikit perbedaan antara SNMPTN dan SBMPTN. Jadi, kalau SNMPTN itu tidak bisa sembarang orang yang daftar gitu. Jadi, kan kalau SNMPTN itu hanya orang-orang terpilih dari 60% gitu. Jadi, nggak semua orang bisa daftar SNMPTN, tapi kita itu di ranking paralelkan dulu dari satu sekolah, di ranking paralelkan mau itu kelas IPA, IPS, pokoknya dari seangkatan itu di ranking paralel, dan nggak bisa semuanya daftar SNMPTN. Jadi itu ya teman-teman perbedaannya. Kalau SNMPTN tidak bisa semua orang daftar, jadi hanya orang-orang terpilih yang bisa daftar SNMPTN. Tetapi kalau SBMPTN itu semua orang bisa daftar SBMPTN kecuali orang-orang atau teman-teman yang telah lulus di jalur SNMPTN 2020 gitu teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan antara SBMPTN dan SNMPTN. Nah, kalau untuk alumni misalkan kayak yang gap year dulu 1 tahun itu bisa masuk lewat SBMPTN, karena di SNMPTN tidak bisa jelas ya teman-teman, tidak bisa daftar karena SNMPTN itu lewat nilai dan hanya beberapa orang yang bisa daftar. Itu sekilas info mengenai atau perbedaan mengenai SNMPTN dan SBMPTN. Sebelum kita masuk ke tips agar lulus SBMPTN 2020, teman-teman harus tahu dulu nih SBMPTN itu apa sih? Jadi, SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, di mana SBMPTN ini adalah tahapan kedua setelah yang pertama itu SNMPTN 2020. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kuliah gitu di PTN, kalian harus paham banget mengenai SNMPTN dan SBMPTN. Karena kenapa? Karena ini itu dua jalur yang bersaing di tingkat nasional. Jadi tidak hanya beberapa sekolah, tapi se-Indonesia melaksanakan SNMPTN dan SBMPTN. Jadi SNMPTN dan SBMPTN itu bersaingnya se-nasional ya teman-teman. Jadi banyak banget pasti yang bersaing di SNMPTN dan SBMPTN itu. Nah, karena SBMPTN itu adalah tahapan kedua setelah SNMPTN, jadi buat teman-teman yang lulus SNMPTN itu tidak bisa mendaftar SBMPTN ya teman-teman, karena sudah lulus di SNMPTN. Nah, sebelumnya aku mau ucapin selamat dan semangat kepada teman-teman yang telah lulus SNMPTN 2020 ini. Semangat dan selamat menjadi mahasiswa baru di universitas atau di PTN-PTN yang telah diterimanya. Nah, buat kalian yang nggak kebagian SNMPTN atau nggak bisa daftar SNMPTN, kalian jangan sedih karena ada SBMPTN dan ada seleksi lainnya untuk masuk ke PTN-PTN yang ada di Indonesia ini. Jadi SBMPTN itu adalah langkah kedua setelah SNMPTN 2020. Jadi teman-teman nggak bisa daftar langsung SBMPTN sebelum teman-teman daftar dulu SNMPTN. Bagi yang emang kejaring SNMPTN gitu ya teman-teman. Kalau yang nggak kejaring SNMPTN, nah boleh teman-teman langsung daftar SBMPTN dengan waktu yang telah ditentukan ya teman-teman. Nah, tips agar lulus SBMPTN 2020 itu, yang pertama, kalian harus mengenali dulu apa itu SBMPTN. Jadi sebelum kita mendaftarkan SBMPTN itu, kita harus tahu dulu nih SBMPTN itu apa sih, misalkan kayak SOP-nya, ketentuannya, misalkan
tanggal pentingnya, misalkan pendaftarannya tanggal segini kita harus catat waktunya, tanggal pentingnya, pokoknya kita harus tahu lebih lanjut mengenai SBMPTN 2020 itu, agar ini menjadi strategi kita untuk menyiapkan strategi kita dalam persaingan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ini. Nah, setelah itu tips yang kedua, kalian harus mengetahui dulu nih jenis-jenis UTBK. Nah, karena kan di sini SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Jadi kalau secara garis besarnya itu SBMPTN itu testing ya teman-teman. Jadi tips yang kedua itu kita harus kenal dulu jenis UTBK-nya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu gitu bahwa ada tiga jenis UTBK. Yang pertama ada Soshum, yang kedua ada Saintek, dan yang ketiga itu ada campuran. Nah, gak tahu nih untuk tahun 2020 ini jenis campuran masih ada atau gak ada, karena kalau gak salah itu di tahun 2019 kemarin sudah tidak ada ya teman-teman, tapi kurang tahu deh. Nanti teman-teman coba cari ya di Google atau di mana, cari tahu informasi lebih lanjutnya di Google ya teman-teman. Jadi untuk jenis UTBK itu yang pertama ada Soshum, yang kedua ada Saintek. Nah, teman-teman sebelumnya tahu belum UTBK itu apa? Ya betul, UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Nah, untuk Soshum ataupun Saintek itu ada dibagi lagi menjadi dua jenis soal gitu ya teman-teman. Yang pertama ada TPS, yang kedua TKA. Untuk soal TPS itu seperti pemahaman umum yang jumlahnya itu ada 80 soal. Untuk TKA itu pemahaman SMA. Kalau di Saintek ada 80 soal, yaitu matematika IPA 20 soal, fisika 20 soal, kimia 20 soal, biologi 20 soal. Jadi totalnya 80 soal ya teman-teman. Untuk TKA Soshum itu ada 100 soal, meliputi matematika IPS 20 soal, sejarah 20 soal, geografi 20 soal, sosiologi 20 soal, dan ekonomi 20 soal. Jadi untuk yang Soshum itu ada soal TPS-nya ada 80 soal, untuk TKA-nya ada 100, jadi total 180 soal untuk jenis Soshum. Nah, untuk jenis Saintek itu cuman ada 80 soal TPS dan 80 soal TKA. Jadi lebih banyak yang Soshum ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih antara Soshum dan Saintek, dan kita harus memastikan bahwa itu adalah pilihan yang benar-benar kita tuju. Jangan sampai kita mau kuliah di kedokteran tapi milihnya itu Soshum. Itu beda ya teman-teman, karena kalau kedokteran itu identiknya dengan Saintek, jadi fisika, matematika, fisika, kimia. Jadi di sini juga teman-teman harus pandai-pandai memilih jenis soal, mau soal Soshum atau Saintek. Nah, jadi tips yang kedua itu teman-teman harus kenali dulu jenis UTBK-nya, mau Soshum apa mau Saintek, dan disesuaikan dengan keinginan atau minat bakat atau keinginan jurusan di PTN yang kalian inginkan gitu teman-teman ya. Jangan sampai salah memilih jenis soal UTBK-nya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke tips yang ketiga, itu ada persiapan belajar. Setelah teman-teman tahu gitu bahwa jenis UTBK-nya ada berapa, dan teman-teman udah memfikskan diri memilih jenis UTBK yang mana. Misalkan teman-teman mau milih jenis Saintek. Nah, teman-teman dari sana teman-teman harus rajin belajar
dan mengerjakan soal-soal saintek. Jadi teman-teman harus fokus aja ngerjainnya yang tentang saintek kalau memang teman-teman mau memilih yang saintek. Dan harus sering-sering belajar dan berlatih soal-soal SBMPTN tahun kemarin gitu teman-teman. Jadi ternyata soal SBMPTN itu tidak akan jauh dengan dari soal-soal yang tahun sebelumnya. Misalkan sekarang nih 2020. Nah, teman-teman harus banget mempelajari soal-soal SBMPTN di tahun 2019. Sekarang udah banyak soal-soal SBMPTN 2019 di Google juga banyak. Nah, yang selanjutnya kalian harus sering-sering sharing sama kakak tingkat. Jadi sering-seringlah sharing, misalkan kayak SBMPTN itu peluangnya gimana. Nanti pasti kakak tingkat itu pasti akan menjelaskan dengan pemahaman yang berbeda. Misalkan kayak teteh A, teteh B, teteh C, pasti semua pemahamannya itu berbeda. Nah, tapi di sanalah kita harus menjadikan semua itu menjadi motivasi buat teman-teman meraih SBMPTN ini. Nah, itulah tips agar lulus SBMPTN 2020 ini. Ada 5 ya teman-teman. Nah, itulah kelima tips agar lulus SBMPTN 2020 ini. Semoga teman-teman semuanya yang memang sedang berjuang di jalur SBMPTN ini, semoga bisa diterima di PTN atau PTN yang kalian inginkan. Ya, jangan lupa berdoa teman-teman.